Hamdan li rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah Masjid As-Sa'adah Perumahan Mutiara Depok, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita niatkan jam 5 ini sampai selesai taklim kita, Bapak dan Ibu niatkan i'tikaf ya. Niatnya mudah sekali, nawaitul i'tikafi sunnatan lillahi ta'ala, itu saja ya. Kalau tidak bahasa Arab, bahasa Indonesia saja dalam hati, saya berniat i'tikaf dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada tanggal 3 Rabiul Akhir ya. Kita baru saja meninggalkan bulan Rabiul Awal, di mana bulan tersebut dalam riwayat sejarah dikenal sebagai bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kuliah subuh ini saya mengambil judul yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad, yakni dakwah dan keberhasilannya yang dilakukan oleh Nabi kita. Dalam bahasa yang terkenal, success story ya, kisah keberhasilan atau kesuksesan dakwah Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu berhasil membangun masyarakat Arab, atau dalam bahasa yang lebih ekstrim, menjungkir balikan peradaban masyarakat Arab waktu itu yang jahiliyah begitu singkat, dan di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi begitu singkatnya Rasul menjungkir balikan peradaban yang begitu luar biasa sulitnya ya, dalam waktu 22 tahun. Sehingga tidak heran Bapak dan Ibu, saya yakin pernah mendengar ada buku yang ditulis oleh Michael Hart, judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dan yang luar biasa, tokoh pertama yang menempati ranking pertama justru Nabi Muhammad, yang dikatakan sangat berhasil waktu demi waktu membangun masyarakat yang tadinya tidak mungkin bisa dibangun dengan baik, tapi oleh Nabi alhamdulillah ya. Lihat gambar ini, begitu gersang padang pasir di mana Nabi Muhammad hidup ya, di Mekah atau di Jazirah Arab. Dan Jazirah Arab itu tadinya adalah asing, tapi berubah oleh Nabi menjadi populer. Bahkan bukan populer, spektakuler ya. Yang tadinya terasing, tidak ada yang tahu Jazirah Arab itu di mana. Karena waktu itu yang terkenal adalah dua superpower ya, yakni Sassaniyah di Persia dan Romawi Bizantium di barat ya. Nah, Romawi Bizantium di barat itu kemudian dijatuhkan oleh Muhammad Al-Fatih, dan kemudian Bizantium yang ibu kotanya Konstantinopel diubah menjadi Istanbul di Turki ya. Kerajaan Kekaisaran Sassaniyah juga kemudian berhasil dijatuhkan oleh sahabat Nabi ya, waktu itu zaman Umar bin Khattab, dan kemudian Persia yang sekarang disebut Iran berhasil rame-rame berbondong-bondong menjadi mu'alaf ya, masuk Islam ya. Rakyat Persia yang dulunya menyembah api atau apa yang disebut dengan majusi dalam bahasa agama Islam. Dalam bahasa
ilmu perbandingan agamanya agama Zaradusta atau Zoroaster. Ya. Asalnya lemah, ya, tidak diperhitungkan menjadi full powerful, menjadi strong, menjadi kuat, ya, itu Jazirah Arab. Asalnya terpencil, lalu berubah dari yang terpencil ini Islam menjadi superpower, adikuasa, ya, adidaya yang tidak ada lagi tandingannya waktu itu, ya. Karena Romawi, Bizantium sudah hancur atau sudah lemah dan Sasania sudah direbut oleh Islam. Nah, inilah betapa luar biasanya Nabi kita mengubah masyarakat Arab yang tadinya orang-orangnya biadab, ya, perilakunya biadab, diubah oleh Nabi menjadi beradab. Ya. Tadinya dekaden moral atau dekadensi moral menjadi bermoral. Ya. Tadinya tidak berperi kemanusiaan, ya, karena memang banyak perilaku yang tidak berperi kemanusiaan, seperti suka membunuh bayi yang baru lahir, terutama dari kalangan atau jenis kelamin wanita. Karena itu mereka sering melakukan berbuat kriminal, ya. Masyarakat Arab jahiliyah itu yang namanya merampok, mencuri atau mengambil barang orang lain itu sudah sangat biasa, ya. Itu sudah sangat biasa, atau istilah Bung Karno itu dulu lumrah, ya, sudah lumrah, ya. Jadi mengambil barang orang lain, mencuri, merampok, kemudian juga berzina, minum mabuk-mabukan, itu bukan hal yang luar biasa, tapi sudah sangat biasa. Jadi mereka yang tadinya kriminal diubah oleh Nabi menjadi taat pada hukum. Orang-orang Arab jahiliyah tadinya anti wanita, ya, menjatuhkan harkat wanita. Wanita itu tidak ada harganya. Bahkan wanita yang lahir, baru saja lahir, wanita jenis kelaminnya itu ada mukanya berubah menjadi merah, malu, ya, ada rasa malu kalau anak lahir wanita, ya. Lalu oleh Nabi diubah menjadi orang-orang yang menyamakan derajat laki-laki dan wanita sederajat, kecuali yang membedakannya adalah takwanya, ya. Lalu Nabi di Mekah itu apa bedanya dengan Nabi di Madinah? Kalau Nabi di Mekah itu, Bapak dan Ibu, baru sampai pada status pemimpin agama atau pemimpin spiritual. Karena yang memimpin masyarakat atau komunitas masyarakat waktu itu orang-orang kafir Quraisy. Tetapi ketika hijrah ke Madinah, berubah. Nabi bukan hanya pemimpin agama atau pemimpin spiritual, tapi sekaligus sebagai kepala negara atau pemimpin negara. Mungkin kalau kita ya bisa setingkat presiden begitu. Nah, itulah ketika di Madinah Nabi memegang dua aspek kepemimpinan. Dia pemimpin spiritual, memegang kepemimpinan agama, dia yang memfatwa, dia yang menentukan hukum agama, kemudian dia juga sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Di Madinah Nabi berhasil membangun dan meletakkan fondasi pembangunan masyarakat yang Madinah itu, kalau istilah kita itu heterogen masyarakatnya, Bapak dan Ibu. Ada muslim, ada non-muslim. Non-muslimnya itu adalah kalangan Nasrani dan Yahudi. Dan Yahudi di sana
ada dua kelompok namanya Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Nadir dan Quraidah itu dari turun temurun, istilah kita itu sering tawuran begitu, bermusuhan secara turun temurun, tidak pernah akur. Begitu Nabi datang ke Madinah, ternyata dua kelompok Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah ini berhasil diislahkan, didamaikan, ya, jadilah bersatu. Nah, Nabi ketika di Madinah bukan menghadapi orang Muslim saja, tapi juga orang non Muslim seperti Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, kemudian di dalam ilmu politik modern ada yang disebut istilah teori kontrak sosial, ya. Teori kontrak sosial itu artinya masyarakat menyerahkan hak-haknya kepada seseorang untuk memimpin mereka, dan pemimpin mereka memiliki kewajiban untuk melindungi harta benda, keamanan, pertahanan masyarakat yang dipimpinnya. Maka yang dipercayakan sebagai pemimpin atau yang menerima kontrak sosial itu ya Nabi, ya. Dipercayalah oleh orang-orang Muslim maupun non Muslim bahwa Nabi sebagai pemimpin mereka, ya. Nah, Piagam Madinah itu atau konstitusi Madinah itu, Bapak dan Ibu, boleh kita sebut sebagai undang-undang dasar, ya, atau konstitusi, ya. Kalau di kita mungkin ya Undang-Undang Dasar 45 barangkali, ya, yang isinya dipuji oleh para aktivis hak asasi manusia di zaman sekarang ini, ya. Karena di dalamnya ada persatuan, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan, masyarakat saling membantu satu sama lain, saling menolong, ya. Kalau ada orang yang dianiaya harus dibela walaupun dia orang non Muslim, ya. Kalau orang Islam ada yang dianiaya, orang Kristen dan Yahudi ikut membelanya, ya. Nah, jadi itu luar biasa Nabi ketika di Madinah itu bisa menciptakan yang namanya konstitusi, ya, atau Piagam Madinah lebih terkenalnya. Selain saling menolong juga membela yang teraniaya, ya. Apapun agamanya dibela. Hidup bertetangga dengan damai, ya. Dengan siapapun bertetangga walaupun dia orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau ada orang Yahudi meninggal dunia, maka Nabi menjenguknya, takziah, ya. Kalau ada orang Kristen itu kita orang Islam mengadakan hajatan, kalau istilah kita ya upacara perkawinan, maka orang Kristen di sebelah diundang, ya. Begitu seterusnya, karena itu bagian dari yang disebut dengan takafulul ijtima, ya, tanggung jawab sosial hidup bertetangga. Jadi hidup kita sebagai orang yang bertetangga dengan orang lain itu di dalam Islam tidak boleh karena dia non Muslim lantas kita pencilkan, ya, kita tidak acuhkan, itu dilarang, ya. Apapun agamanya wajib kita berbuat baik. Kalau ada pemberian, beri kepada orang tetangga, bukan hanya tetangga Muslim saja, non Muslim pun dibagi, ya. Nah, itu namanya prinsip yang telah ditetapkan dalam Piagam Madinah. Musyawarah, ya. Jadi melakukan musyawarah itu bagian dari ajaran Islam. Wasyawirhum fil amri, ya. Bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Nah, Nabi pun ketika akan memutuskan ke sesuatu itu minta pendapat dari berbagai kalangan, ya, untuk menetapkan sesuatu yang bisa disetujui bersama. Law enforcement, ya, hukum harus berlaku, ya.
Makanya dalam Piagam Madinah, hukum bukan hanya ada dalam kitab Piagam Madinah, tapi juga harus diberlakukan. Yang berbuat kriminal dihukum, yang mencuri timbangan di pasar dihukum, ya. Kemudian yang berzina dihukum. Nah, itu diberlakukan dan itu disetujui oleh semua komunitas yang ada di Madinah. Pertahanan, ya. Jadi membangun pertahanan di tengah masyarakat Madinah adalah kewajiban bersama. Perdamaian sudah pasti, ya, ketika orang-orang di Madinah itu menjunjung tinggi perdamaian. Tidak ingin ada yang memprovokasi yang menyebabkan mereka saling bermusuhan. Nah, apakah di Madinah itu Bapak dan Ibu bisa disebut sebagai negara? Kita lihat apakah ada syarat-syarat sebuah negara di Madinah. Rakyatnya, apakah ada rakyatnya? Oh, ada. Nyari rakyat Madinah, masyarakat Madinah, yang Muslim, yang Yahudi, yang Nasrani, itu masyarakatnya. Apakah ada undang-undang dasarnya? Itu tadi Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Wilayahnya apakah ada? Madinah. Karena Mekah waktu itu masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Jadi tidak termasuk tuh Mekah waktu itu, ya. Baru Mekah menjadi bagian dari negara Madinah setelah ada, dalam istilah ekstrimnya, revolusi Mekah, ya. Dalam bahasa tarikhnya Fathu Mekah, Fathu Makkah. Jadi membuka Mekah dari orang-orang Madinah yang dibawa oleh Nabi. Jadi Nabi itu datang ke Mekah membawa pasukan yang begitu banyak, ya. Bukan melakukan balas dendam. Karena Nabi dulu pernah dianiaya, pernah akan dibunuh, dikejar-kejar, bahkan dilempari batu, potongan besi, kemudian kotoran unta. Apakah mau membalas? Ternyata tidak, ya. Nabi datang ke Mekah itu istilahnya show of force, ya. Unjuk kekuatan, ya. Dan datang ke sana justru melakukan yang disebut dengan istilah sekarang amnesti. Ya, apa itu amnesti? Pengampunan, ya. Pengampunan. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Tidak ada setetes darah pun yang menetes dengan kedatangan Nabi dengan pasukan yang begitu banyak pada waktu Fathu Mekah. Maka waktu itu musuh-musuh Nabi yang luar biasa kayak Abu Sufyan, Muawiyah, kemudian juga yang lain juga rame-rame mengucapkan syahadat, ya. Mengucapkan syahadat dan kemudian menjadi pejuang-pejuang tangguh, ya. Dan yang keempat, apakah ada pemerintahnya? Ada. Pemerintahnya adalah dipimpin oleh, kalau dalam istilah sekarang, perdana menterinya, ya, atau presidennya, yakni Nabi sendiri, karena telah disetujui oleh seluruh penduduk Madinah, ya. Nah, sejak saat itulah bertambah wilayah baru dari Madinah kemudian ke Mekah, ya. Nah, itulah yang menjadi kehebatan Nabi Muhammad menjadikan Madinah sebagai negara yang berdasarkan agama dan berdasarkan konsensus para anggota masyarakatnya. Kemudian Mekah juga mengakui, ya, kedaulatan Nabi di Madinah dan kemudian Mekah menjadi bagian dari Madinah. Lalu pertanyaannya, success story kesuksesan Nabi itu kuncinya apa? Ternyata kuncinya ada pada kalimat la ilaha illallah, tauhid. Pada kalimat tauhid, ya. Jadi Nabi membina masyarakat Mekah itu awalnya dari kalimat la ilaha illallah. Dari mulai orang yang paling tua masuk Islam namanya Abu Bakar, kalangan remaja namanya Ali bin Abi Thalib,
kalangan wanita namanya Siti Khadijah, dan kalangan kalau kita mungkin istilahnya ART ya, atau hamba sahaya itu Ummu Aiman ya. Nah itulah orang-orang yang disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali disebut sebagai muslim dari kalangan orang tua, remaja, wanita, dan kalangan hamba sahaya ya. Nah jadi tauhid inilah yang menjadikan Nabi berhasil menjadikan Jazirah Arab menjadi yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya amoral menjadi bermoral, yang tadinya biadab menjadi beradab, yang tadinya tidak taat hukum menjadi law enforcement, dan yang tadinya anti wanita kemudian mereka mengangkat harkat derajat wanita ya. Dengan kalimat ini maka para sahabat imannya, kemudian hatinya, kemudian kalbunya itu ditiupkan ya, ditiupkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang dalam surat Ibrahim Bapak bisa baca kalimat thayyibah itu ibarat pohon yang tinggi yang menjulang, yang yang dahan dan rantingnya itu luar biasa rimbun, tapi akarnya menghunjam ke dalam tanah, yang kalau ada angin dan badai itu tetap tidak bergerak ya, artinya tetap tegar ya. Nah jadi dengan kalimat tauhid, cobaan, ujian, tantangan, rintangan apapun, karena ada Allah yang menemani kita, Allah yang menemani para sahabat Nabi, itu siksaan yang hebat seperti apapun itu tidak akan bisa mengubah keyakinan ya. Seperti Bilal kan itu sampai dijemur kan di matahari yang sangat panas ya, yang kalau 1 menit saja itu bisa berubah menjadi kering ya, menjadi kering yang dan panas sekali ya. Kemudian dipukuli juga, tapi Bilal hanya mengatakan ahad, 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 artinya esa, esa, esa ya, atau mungkin kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama, kuncinya adalah akhlak Nabi ya. Jadi Nabi berhasil membangun masyarakat Arab jahiliyah bukan karena faktor hebatnya taktik dan strategi ya, bukan karena hanya faktor keberanian dan militansi, bukan karena kehebatnya visi dan misi, tapi juga karena ini, karena akhlaknya ya. Luar biasanya karena akhlaknya ya. Dan akhlaknya itu kan disebut oleh Siti Aisyah, bagaimana ya Aisyah akhlak Nabi? Jawabannya kana khuluquhu Al-Quran. Bapak dan Ibu, wahai Aisyah, akhlak Nabi itu seperti apa sih? Sahabat bertanya. Dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhu, akhlaknya itu Al-Quran ya. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu terimplementasikan dalam pribadi Nabi ya. Nah jadi contohnya misalnya, pertama Nabi itu adalah orang yang selalu membuat senang orang lain ya. Tidak pernah merasa orang lain itu susah karena adanya Nabi ya. Jadi membuat senang orang lain. Contoh sederhana, kalau dia memanggil istrinya tidak pernah memanggil nama, tapi memanggil sesuatu yang menyenangkan Siti Aisyah, yakni dengan panggilan ya Humaira ya, wahai si kulit merah ya, karena Siti Aisyah kulitnya kemerah-merahan begitu. Jadi kita pun harus mencontoh, kalau memanggil orang jangan memanggil yang tidak suka ya, apalagi yang berkaitan dengan kondisi tubuh misalnya ya, kondisi tubuh atau kondisi fisik ya. Gara-gara orang itu misalnya kurus, kering, dipanggillah dasar si tiang listrik misalnya ya. Orang misalnya kita punya istri atau istri punya suami gemuk badannya ya, lalu datang dari kantor atau datang dari keluar, datang ke rumah, tuh datang si karung gula misalnya.
Itu menyakitkan Bapak dan Ibu ya. Panggillah panggilan yang ikut Bapak senang begitu atau Ibu senang ya. Panggilan yang romantis ya, karena Nabi juga seorang yang romantis begitu ya, yang membuat senang ya. Yang kedua, Nabi tidak pernah membuat orang lain merasa bersalah. Contohnya ya, apa itu contohnya? Nabi tidak pernah merasa orang lain kok merasa bersalah. Ya contoh sederhana itu Siti Aisyah, setiap pagi ketika Nabi pulang dari masjid atau dari mana, selalu ada hidangan di mejanya itu atau hidangan di bawah itu. Mungkin kalau kita cemilan lah begitu dengan minuman. Pulang dari masjid kok tidak ada apa-apa. Siti Aisyah langsung, wahai Rasulullah, hari ini pagi ini tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Supaya Nabi tidak, Siti Aisyah merasa bersalah, langsung dia mengatakan, wahai ya Humaira, saya sedang puasa. Padahal Nabi tidak berniat puasa ya. Saya sedang berpuasa atau karena itu saya puasa ya. Disinilah makanya hukum puasa sunat boleh pagi-pagi ya atau mendadak ya. Tidak perlu malam hari. Jadi kita misalnya jam 6 nih belum minum apa-apa, puasa aja, boleh saat itu berniat ya. Jadi ini jadi dasar hukum ya. Itu ya, jadi Nabi tidak pernah membuat orang lain merasa bersalah. Ketiga, Nabi tidak pernah orang lain merasa kecewa. Selalu senang itu, merasa orang lain itu tidak pernah merasa kecewa. Ada satu riwayat Bapak dan Ibu yang cukup menarik. Ketika Nabi sedang berkumpul dengan sahabat, ada seseorang yang datang membawa hadiah, semangkuk anggur ya. Semangkuk anggur untuk Nabi. Lalu oleh Nabi diucapkan terima kasih dan dimakannya. Para sahabat pada melotot ya, atau pada melihat, menengok, kok Nabi biasanya kalau ada makanan dibagi-bagi ya, walaupun satu butir korma, tapi ini dimakan satu mangkok anggur, dimakan sampai habis ya. Lalu orang yang memberi hadiah itu sudah pergi. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, kan pada heran ya, wahai Rasulullah, biasanya engkau kalau ada punya makanan atau mendapat makanan, kita semua dibagi. Tapi kok ini tidak, engkau makan sendiri aja. Apa jawab Nabi? Wahai para sahabat, terus terang saja. Ini pelan-pelan ya bicaranya, takut kedengaran orang yang memberi hadiah. Yang saya tadi makan tadi rasanya asam, terus terang saja. Masam rasanya. Kalau Anda saya bagi satu persatu pasti akan menyeringai, mungkin membuangnya itu dari lidah Anda, atau istilahnya itu kalau orang Sunda itu ngalepehkeun. Apa itu ngalepehkeun? Ya kalau sudah dikunyah lalu dibuang begitu ya. Ada istilah peribahasa itu, sudah diberi dimakan terus dimuntahkan, itu apa namanya istilahnya itu? Lepeh, kalau bahasa Sunda itu lepeh. Lepeh apa itu, dilepehkan ya, dibuang begitu. Jadi Nabi maksudnya memakan sendiri anggur itu supaya orang yang memberi hadiah tidak kecewa ya, tidak kecewa, akhirnya dimakan sendiri. Nah itu ya, jadi Nabi tidak pernah merasa orang lain kecewa ya. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau ada yang memberi hadiah, supaya bersyukur kepada orang yang memberi hadiah itu, pakai hadiah itu ya. Ada yang memberi sorban misalnya, pakai itu sorban. Ada yang memberi baju, pakai itu baju. Ada yang memberi sajadah, pakai itu sajadah. Nanti orang yang memberi hadiah itu berpikir, saya mau nanti kasih apa lagi ya Bapak itu ya, atau dikasih apa lagi ya Ibu itu ya, gitu. Inilah yang mungkin yang disebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, berterima kasih kepada aku akan tambah nikmatnya. Sama dengan kalau engkau bersyukur atas hadiahku dengan memakainya atau melakukannya dengan cara yang baik, maka aku akan tambah, akan beri lagi hadiah itu ya. Nah jadi Nabi
Yang ketiga, tidak pernah mengecewakan orang lain. Yang keempat, Nabi tidak pernah yang pertama tidak pernah membuat orang lain senang. Yang kedua, tidak pernah membuat orang lain merasa bersalah. Yang ketiga, Nabi tidak pernah merasa orang lain kecewa. Dan yang keempat, ini yang paling susah Bapak dan Ibu. Mungkin satu orang dari 1000 orang atau satu orang dari 1 juta orang. Apa itu? Membalas kejahatan, keburukan dengan kebaikan. Wah, ini susah sekali ya. Karena itu kalau kita setelah selesai Idul Fitri, para penceramah sering menyampaikan hadis ya. Ada 3 afdholul fadhoili katanya. 3 keutamaan yang paling utama ya. Apa itu? Pertama, memaafkan kepada orang yang bersalah atau mendolimi ya. Kita maafkan orang yang mendolimi kita ya. Yang kedua, memutuskan silaturahmi dengan orang yang memusuhi atau memutuskan silaturahmi. Dan yang ketiga, memberi kepada orang yang kikir. Wah, itu susah ya. Nah, Nabi itu selalu membalas kejahatan, keburukan orang dengan kebaikan. Tiap hari kalau mau sholat, misalnya sholat subuh, ada rumah orang Yahudi yang dilewati. Itu pekerjaannya apa? Melempar kotoran unta, mencaci, membuli, memaki kepada Nabi. Nabi diam saja terus sampai ke masjid. Hari kedua seperti itu. Hari ketiga, pokoknya tiap hari dilempari dengan kotoran unta. Ya, Nabi ke kamar cari air dulu, membersihkan badannya yang ada kotoran unta, lalu berangkat ke masjid. Suatu hari orang Yahudi itu ketika Nabi lewat, kok tidak ada yang melempari, yang membuli, yang memaki, mencaci ya. Lalu Nabi mengetuk pintu tetangganya. Wahai tetangga, saya ingin tanya, kalau setiap hari saya datang ke masjid, ada rumah ini sebelah Bapak ini yang selalu keluar dan selalu melempari saya. Sekarang kemana ya? Sudah 3 hari. Oh, Rasul, dia sedang sakit. Apa yang terjadi? Nabi kemudian menetuk pintu orang Yahudi tadi dan kemudian menjenguknya. Orang Yahudi tadi kaget sampai mengatakan begini, wahai Muhammad, kenapa engkau datang ketika aku sakit kalau mau membalas dendam, katanya. Jadi diduganya Nabi akan membalas dendam ya. Kenapa engkau datang ketika aku sakit kalau engkau mau membalas dendam, bukannya ke dalam keadaan sehat ya. Wahai sahabat, saya datang kemari untuk menjenguk Anda. Katanya Anda sedang sakit, jadi saya sudah 3 hari tidak menemui Anda di depan rumah. Begitu mendengar kata-kata itu, si Yahudi tadi malah gemetar dan bergetar gitu, seolah-olah dapat hidayah ya. Begitu luar biasanya akhlak Nabi ya. Sehingga orang yang memusuhinya pun, mendoliminya, malah dijenguk ketika sakit ya. Akhirnya tidak lama kemudian Yahudi itu masuk Islam ya. Syahadatnya itu karena akhlak Nabi ya. Jadi hebatnya Nabi itu seperti itu, yang rasa-rasanya sulit bagi kita untuk diamalkan ya. Kalau ada orang yang mendolimi kita, kan kita cari waktu kapan bisa membalas ya, kira-kira ya. Kapan ada waktu dan kesempatan untuk membalas kalau ada orang yang dolim kepada kita ya. Kalau Nabi mungkin dicari rumahnya untuk disilaturahmi ya, dikunjungi ya. Bahkan mungkin diberi hadiah dan sebagainya supaya lunak ya, supaya lunak hatinya ya. Itu contoh-contoh akhlak Nabi. Yang ketiga, kepemimpinan. Rahasianya pada kepemimpinan ya. Nabi itu tidak pernah menjadi orang pengangguran. Dia orang yang paling sibuk. Ketika ada perang, dia yang memimpin. Ketika ada jenazah, dia yang menyolatkan dan menguburkan. Ketika ada yang sakit, dia datangi untuk menjenguknya. Ketika ada orang yang minta bantuan, dia cari bantuan untuk diberikannya ya. Bahkan ketika suatu kali Nabi tidak wirid ba'da sholat ya, assalamualaikum kanan kiri lalu lari. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau ya Rasul tidak zikir dulu langsung pergi? Saya baru ingat ada infak yang belum dibagikan ya. Ada infak atau zakat yang belum dibagikan kepada mustahiknya ya.
Nah, itulah Nabi itu seorang pemimpin yang betul-betul menjadi teladan ya bagi umatnya. Dan inilah yang menjadi kunci keberhasilannya. Memimpin umat, memimpin masyarakat dengan kepemimpinan yang dalam istilah Riyawan Amin, seorang mantan direktur bank muamalat pertama kalau tidak salah, atau siapa? Bukan mantan direktur bank muamalat pertama, mantan direktur bank muamalat yang keberapa begitu. Dia menyebutnya celestial management ya, atau celestial leadership, kepemimpinan ya celestial, kenabian begitu, atau prophetic leadership, kepemimpinan gaya nabi ya, yang merakyat kemudian selalu mendahulukan orang-orang yang perlu dihormati ya, kemudian menyayangi yang rendah begitu. Yang keempat, sederhana hidupnya ya, bersahaja. Bahkan tadi kita beri contoh ketika Aisyah biasanya ada makanan atau minuman atau cemilan, ini tidak ada. Karena tidak ada, dia sedang tidak punya ya. Nabi tidak punya apa-apa waktu itu. Akhirnya memang saya sedang puasa ya Siti Aisyah ya. Nah itu, jadi sikap hidupnya sangat sederhana, tidak mengenal apa yang disebut dengan menumpuk-numpuk harta ya. Makanya Nabi memiliki sifat zahid ya. Zahid itu apa? Tidak silau dengan dunia ya. Tidak silau dengan dunia. Dunia penting tapi tidak silau ya. Tidak menjadi tidak ngoyo begitu ya, sampai melupakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah, seperti lupa mati, lupa ibadah, lupa sholat karena mengejar harta misalnya. Nah, 5, keberanian ya. Nabi adalah orang yang berani karena dia gagah perkasa ya. Jadi dia pernah bergulat dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu adalah algojonya masyarakat Arab. Tapi Sayyidina Ali oleh Nabi bergulat, yang kalah Ali bin Abi Thalib justru ya. Nah, jadi Nabi itu orang yang berani ya. Berani fisiknya, juga berani menghadapi sesuatu yang tidak benar. Berani karena benar ya. Jadi dia siap dan percaya diri karena la ilaha illallah tadi. Nah, terakhir saya ingin membahas tentang tauhid yang tadi disampaikan ya. Nah, tauhid itu kita sudah tahu artinya mengesahkan Allah. Tapi kita sering yang namanya tauhid itu selalu dalam ibadah saja ya. Mengesahkan Allah itu selalu dalam ibadah saja. Padahal itu kita bertauhid harus dalam segala aspek ya. Pertama dalam aspek beribadah dan berdoa. 17 kali minimal kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, beribadah, menjadi hamba, menjadi budak ya. Dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong, minta bantuan, curhat ya. Nah, harus seperti itu. Jadi tidak boleh kita berdoa memakai media perantara ya. Misalnya seperti orang-orang Arab, kalau ditanya apakah engkau percaya kepada Allah sebagai yang memberi rizki, yang memberikan kehidupan, mereka menjawab percaya ya. Sehingga ayat ada dalam Al-Quran, walain sa'al tahum man khalaqas samawati wal ar layakulunallah. Apakah kalian kalau mereka ditanya apakah kalian percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Iya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa kalian menyembah memakai patung, berhala, perantara, media ya? Jawabannya apa? Liyuqarribuna ya. Liyuqarribuna itu untuk mendekatkan saja ya. Nah, oleh karena itu dalam berdoa kita langsung saja kepada Allah ya. Makanya kita dilarang berdoa amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Rasulullah misalnya. Wah, itu dilarang ya. Karena kita tidak boleh meminta kepada Rasul, meminta hanya kepada Allah.
Kedua, tauhid dalam mencari nafkah harus tetapkan dalam keyakinan kita bahwa yang memberi rezeki itu hanya Allah. Kita hanya wajib berusaha, ya. Jadi istilahnya itu proses minded, bukan result minded, ya. Mencari dakwah, mencari nafkah itu harus betul-betul sungguh-sungguh, ya. Tapi kalau ibaratnya hasil itu jangan ditargetkan. Karena apa? Karena Allah lah yang menentukan hasil. Boleh ditargetkan tapi jangan sampai frustasi kalau dinyatakan tidak berhasil, begitu, ya. Karena yang namanya result minded itu dilarang dalam Islam. Kita harus proses minded. Boleh kita menargetkan sesuatu, wah ini, harus begini, harus begitu. Tapi itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Karena apa? Yang namanya manusia dimensinya usaha. Yang namanya Allah dimensinya hasil, ya. Nah, itulah dalam mencari nafkah atau melakukan apa saja, ya. Ketiga, tauhid dalam pendidikan dan dakwah. Bapak dan Ibu harus yakin bahwa yang mengubah seseorang itu bukan manusia. Karena itu guru tidak bisa mengubah murid, hanya berusaha untuk murid menjadi baik. Dai, ustadz, kiai, ulama tidak akan bisa mengubah jamaah. Yang bisa mengubah jamaah itu Allah, ya. Karena itu kiai, ustadz, ulama, mubalik hanya berusaha menyampaikan, ya. Karena itu ibu dan bapak, kalau ada anak yang sulit sekali bangun subuh, tidak usah frustasi. Sulit sekali diingatkan sholat tapi belum pernah sholat, jarang sholat, tidak usah kecewa. Doa demi doa harus jalan terus. Diingatkan tidak boleh lupa terus-terusan. Masih begitu juga kita kembalikan kepada Allah, ya. Sebab yang membolak-bolakan hati itu bukan manusia tapi Allah, ya. Muqallibal qulub, makanya dalam doa, ya. Tauhid dalam politik. Politik itu berkaitan dengan kekuasaan, ya. Yang namanya kekuasaan juga milik Allah. Oleh karena itu, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah, sesungguhnya Allah yang memberi kekuasaan kepada yang dikehendaki, yang mencabut kekuasaan dari yang dikehendaki, yang memberi kemuliaan kepada orang yang dia kehendaki, yang memberi kehinaan kepada yang dia kehendaki, ya. Jadi prerogatif Allah lah yang memberikan yang namanya kekuasaan, ya. Jadi kekuasaan yang sekarang dimiliki oleh orang itu bisa langgeng, bisa juga dicabut oleh Allah, ya. Jangan merasa dengan kekuasaan yang kita miliki kita bisa jaya segala-galanya, bisa abadi, ya. Itu tidak pernah ada dalam hidup, ya. Dulu pernah ada di negara tetangga seorang presiden yang disebut presiden seumur hidup, pernah itu. Tapi ya tahun 65 akhirnya berakhir, kan, ya, tidak selesai. Dulu ada presiden yang tiap 5 tahun dipilih kembali. Tapi tahun 98 Allah harus selesai, ya, harus, jangan terus-terusan, ya. Dulu pernah juga ada orang yang ingin jadi presiden 3 kali berturut-turut. 1 kali sukses, kata 2 kali, karena sukses 2 kali ingin diubah undang-undangnya itu jadi 3 kali. Tidak bisa, ya. Allah sudah mengatakan 2 kali saja, ya. Cari orang lain yang bisa mengganti, ya. Nah, itu jadi tauhid dalam politik. Ingat, hanya Allah yang memberi kekuasaan dan hanya Allah yang mencabut kekuasaan. Tauhid dalam hukum, hanya Allah yang menjadi sumber hukum yang paling benar dan mutlak kebenarannya. Yang lain itu hukum boleh kita ikuti, seperti hukum negara kita, boleh? Jawabannya tentu saja boleh, asalkan hukum itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah, ya. Misalnya ada hukum boleh misalnya meminum khamr, wah itu harus kita tentang, ya. Boleh meminum menenggak narkoba misalnya, itu harus kita tentang karena bertentangan dengan hukum Allah, ya. Tauhid dalam sikap hidup, tidak ada yang terjadi di dunia ini, musibahkah, rizki dan sebagainya, kecuali hanya Allah yang menentukan, ya. Rizki, kehidupan, musibah
harus rela kita terima kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita harus berusaha untuk mencari takdir yang baik. Ya. Jangan ada di sana misalnya wabah, kita datang ke sana, itu mencari takdir buruk namanya. Ya. Nabi pernah mengatakan, itu ada wabah di sana, cari takdir yang baik, jangan datang ke sana. Ya. Kalau datang ke sana namanya bunuh diri. Ya. Nah, jadi tauhid dalam sikap hidup kita sehari-hari, apa yang terjadi di dunia ini, kalau sudah terjadi itu seizin dengan izin Allah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pada pagi ini. Saya kembalikan kepada pimpinan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan dari jemaah. Silakan yang mau bertanya. Dari ibu-ibu ada? Ada, dari ibu-ibu satu, Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau menanyakan mengenai toleransi tadi antar agama. Yang saya pertanyakan itu batas-batas toleransi. Misalnya tempat ibadah muslim digunakan sebagai aktivitas non-muslim. Kemudian yang muslim diajak untuk merayakan non-muslim. Misalnya menyanyikan lagu-lagu ibadahnya dia pada acara-acara tertentu. Maksud saya, apakah misalnya yang muslim itu beribadah di tempat non-muslim, apakah itu ibadahnya sah atau bagaimana? Rasanya janggal sekali apabila kita bergabung gitu. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung? Langsung yang minta. Langsung itu. Baik Bapak dan Ibu, di dalam agama kita sudah jelas dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, itu sudah sangat jelas ya. Jadi yang namanya ibadah itu ada tempatnya, ada acara dan upacaranya, dan ada sistem yang tidak boleh dicampur adukan. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu, batas toleransi itu ada pada solidaritas bermasyarakat. Ya, jadi toleransi dengan agama kita dengan agama lain itu batasannya ada pada solidaritas bermasyarakat. Ya, kekompakan saja dalam melakukan aktivitas kemasyarakatan. Tapi dalam hal solidaritas beribadah tidak ada. Ya, ibadahnya solid. Kenapa? Oh, orang Kristen masuk ke masjid, orang Islam masuk ke gereja, solid. Wah, itu salah, namanya salah kaprah ya. Makanya masjid gunakan untuk sholat orang Islam, gereja digunakan sholat untuk orang Kristen, kemudian pura gunakan untuk orang Hindu, kemudian untuk orang Buddha namanya apa itu? Wihara. Wihara gunakan untuk orang Buddha ya. Kelenteng untuk orang-orang Konghucu ya. Itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Jangan dicampur adukan. Termasuk juga ucapan, makanya saya suka geleng-geleng kepala gitu kalau ada orang yang berpidato. Di sini tidak ada orang non muslim, semuanya Islam. Lalu dia bilang begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Padahal semuanya orang Islam. Itu latah namanya ya. Latah itu namanya. Pernah suatu kali di di kampus perguruan tinggi Islam, rektornya baca salamnya sampai 5 salam itu. Saya datangi, Anda harus tahu itu salam buat orang yang di depan kita itu banyak orang beda agama, tapi ini kan cuman orang
Islam aja di kampus ini kok sampai ada nama budaya, swastia dan sebagainya. Makanya MUI waktu itu dalam rapat ijtima ulama mengatakan haram hukumnya sampai begitu ya, mengucapkan salam semua agama. Satu aja assalamualaikum, apa susahnya sih ya? Apa susahnya? Nah itu yang toleransi kebablasan namanya ya. Jadi itu Bu, toleransi dalam beragama itu sebatas solidaritas bermasyarakat, toleransi bermasyarakat. Dia misalnya butuh bantuan, minjam uang ke kita, bantu walaupun tidak seagama dengan kita ya. Bahkan kalau di Ambon itu ada orang bangun masjid, yang membantu itu bukan hanya orang Islam, orang Kristen pun bantu bikin masjid. Ada gereja dibangun, orang Islam juga ikut bantu. Itu saya kira masih dalam batas-batas solidaritas bermasyarakat ya. Yang tidak boleh itu adalah solidaritas beribadah ya. Ritualnya itu ya. Orang gereja, orang Natalan di gereja itu di ritual itu. Kita ikut di dalamnya, menyalakan lilin, kemudian menyanyi-nyanyi, itu ritual namanya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon penjelasan bahwa Al-Quranul Karim mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, padahal Al-Quran itu kan kalam ilahi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu hari kalau saya ada umur dan diundang oleh Pak Arif ke sini lagi, saya akan menyampaikan itu, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai untuk menjawab secara singkat, karena panjang uraiannya, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang datang kepada seorang nabi, dan itu ada pada Nabi Muhammad. Ada dua mukjizat itu Bapak dan Ibu. Pertama, ada mukjizat yang disebut mukjizat hissiyah ya. Yang kedua mukjizat ruhiyah ya. Mukjizat hissiyah itu hanya mukjizat yang sifatnya fisik, dilihat, didengar, dirasa, kelihatan itu, terdengar, terasa. Apa itu? Mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, dilihat oleh banyak orang, tidak terbakar. Nabi Musa melempar tongkat, memukul tongkat ke laut, bisa terbelah, kelihatan. Dan orang-orang pengikut Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam ya. Nabi Isa dengan izin Allah bisa mengusap mata orang yang tunanetra, bisa melihat ya. Mencolek badan orang yang mati, hidup lagi, bisa begitu ya. Dan orang yang terkena penyakit kusta diusap menjadi sembuh ya. Itu Nabi Isa ya. Nabi apa lagi? Nabi yang melempar ular itu siapa? Nabi apa tuh? Musa. Nabi Musa ya, tadi membelah laut, melempar tongkat jadi ular, ularnya besar, memakan ular-ular kecilnya orang-orang Fir'aun ya. Nah, bisa dilihat. Sedangkan yang kedua, mukjizat ruhiyah. Mukjizat ruhiyah itu mukjizat yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak dirasa, tidak ini, tapi terjadi. Apa itu? Al-Quran itu. Al-Quran bisa mengubah mental, jiwa, akhlak manusia yang dibawa oleh Nabi tadi ya. Dengan mukjizat Al-Quran, seperti Umar bin Khattab yang dahsyat galaknya itu, kejamnya ya. Dengan Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bergetar itu ya. Bergetar, kemudian cari Nabi bukan untuk membunuh, padahal tadinya untuk membunuh, tapi untuk bersyahadat ya. Nah, sekarang di dunia ini banyak orang yang tadinya benci kepada Islam, setelah mendengar azan, mendengar bacaan Al-Quran, tiba-tiba jadi luluh ya. Bahkan saya luar biasa itu kalau benar ya, kalau benar Bapak dan Ibu, Chat GPT itu yang Bapak dan Ibu pernah terima di WA ya, bahwa dengan AI ya, AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, bisa menyebabkan Islam itu bisa menjadi anutan agama untuk manusia seluruh dunia
Kenapa? Kan ketika ditanya, apakah engkau yakin bahwa Bible itu adalah firman Tuhan? Sebagian katanya bilangnya begitu. Apakah engkau kalau memilih agama memilih apa? Islam. Buddhisme? Tidak. Kristen? Tidak. Yahudi? Tidak. Tapi Islam. Itu kan luar biasa itu kalau orang-orang di sedunia mendengar kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia membenarkan Islam. Wah, ini rasa-rasanya Islam bisa menjadi agama terbesar di dunia ini nanti ya, atau dianut oleh banyak orang di dunia ya. Nah, mukjizat yang sifatnya fisik itu apakah masih ada? Jawabannya sudah berakhir Bapak dan Ibu. Tidak akan lagi ada orang yang melempar tongkat jadi ular. Tidak akan lagi bisa membelah tongkat dengan tongkat jadi terbelah laut. Tidak akan ada ya. Tidak akan ada orang yang mengusap mata orang tunanetra jadi melihat. Kenapa? Karena nabinya sudah meninggal, berakhir. Tapi mukjizat Al-Qur'an sampai hari kiamat. Ya, itulah hebatnya Al-Qur'an, bisa mengubah jiwa mental orang, peradaban menjadi peradaban yang Islami. Nah, disitulah Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Nanti lebih jelasnya ada poinnya khusus Pak ya, dalam taklim kalau masih ada umur. Satu lagi Ustadz, ya, mau nanya nih. Saya tertarik dengan penjelasan manifestasi tauhid dalam kehidupan. Tadi kan ada 6. Ya. Yang tertarik saya 2 nih Ustadz, yaitu tauhid dalam mencari nafkah dan tauhid dalam bersikap. Kadang dalam mencari nafkah ini kalau terjadi kegagalan bisa menggoyahkan tauhid atau bahkan menghilangkan tauhid. Dengan juga dalam sikap, apabila yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa menggoyahkan tauhid atau bahkan menghilangkan tauhid. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kita menguatkan tauhid kita sehingga dalam menjalani kehidupan ini tauhid kita semakin kuat, semakin berumur, semakin kesana semakin kuat dengan kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana minta nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Kita berkumpul di sini itu salah satu yang bisa menguatkan tauhid kita. Berkumpul dengan saudara-saudara, dengan tetangga, itu bisa meningkatkan kesehatan rohani kita ya. Karena kalau kita diam terus di rumah bisa stres itu. Tapi dengan berkumpul dengan tetangga, melihat, tersenyum, itu jadi ibadah. Apalagi kita dari jam 5 tadi itikaf sampai jam 6 misalnya, itu ibadah ya. Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu itu akan memantapkan tauhid kita ya. Kedua, jangan lupa kalau habis sholat baca Quran walau berapa ayat ya. Saya baru bisa baca Quran ba'da sholat itu hanya baru 2 halaman. Paling banyak 4 halaman. Ba'da sholat maghrib, ba'da sholat subuh, ba'da sholat isya juga ya. Itu kuat atau rutinkan itu bisa menjadi penguat tauhid kita ya. Yang ketiga, jangan sering, Bapak dan Ibu ini catat baik-baik, jangan sering mengatakan jikalau, andai kata, seandainya begini maka begini, seandainya begitu maka tidak akan begitu. Kamu sih tidak nurut sama ibu, buktinya kamu celaka tuh, gara-gara jangan pergi, ibu bilang jangan pergi sekarang, akhirnya tertabrak. Bapak sih nggak ikut saran ibu atau mama, akhirnya gara-gara bapak ikut terbang juga pakai pesawat, akhirnya pesawatnya jatuh, untung bapak selamat. Itu bisa menjatuhkan tauhid kita. Karena apa? Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, terima itu sebagai takdir ya. Makanya Nabi mengatakan la takul lau idza wa idza ya. Fa inna kalimata lau tuftahus syayatin ya. Kalian jangan sering mengatakan jikalau begini maka tidak begini, jikalau tidak begini maka akan begini. Itu akan membuka pintu setan ya. Maka sesuatu kalau sudah terjadi saja ya. Jangan dikatakan kalau tidak begini, kalau tidak begitu, itu akan merusak tauhid kita ya. Jadi ilmu kita perlu ditingkatkan untuk memantapkan tauhid kita. Caranya itu tadi, rajin berkumpul di majelis ilmu.
kedua untuk rutinkan baca Quran, yang ketiga jangan lupa juga kita meningkatkan ilmu dengan membaca buku ya yang bermanfaat untuk kita, meminta nasihat kepada orang ya, dan jangan sering menyalahkan Allah dengan kata-kata jikalau tidak maka tidak begitu, atau jika begitu maka tidak, dan sebagainya. Demikian Pak Arif ya. Cukup ya, saya kira. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi boleh, terakhir ya. Iya, terakhir. Baik. Kita. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali masalah toleransi tadi Prof. Ini Jojo, Jonathan Christie itu dapat hadiah dari All England. Kemudian setengah dari hadiah itu 900 juta dipakai untuk membangun masjid di Lombok. Dan kemudian tidak lama setelah itu dia kebanjiran rezeki gitu. Tidak lama itu setelah itu. Nah itu dia kenapa yakin terhadap agama Islam. Ya berikutnya Jojo tadi non Muslim, Prof. Ya, non Muslim tapi dia membangun masjid di Lombok. Kemudian sebaliknya ini si KD Krisdayanti itu membangun gereja. Krisdayanti seorang Muslim membangun gereja di Kota Batu. Gitu, tapi dia nggak cerita dapat apa setelah membangun gereja itu, kebanjiran rezeki atau kebanjiran musibah. Apa kita ya. Nah itu ada hitungan pahalanya atau tidak Bro? Ada hitungannya bagaimana itu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah orang non Muslim membangun masjid boleh? Jawabannya kita jawab boleh ya. Jawabannya kita, apalagi orang Islam ya, orang Muslim memberi bantuan kepada orang Islam untuk membangun masjid, jawabannya boleh, asal kita yakin dana yang dia dapatkan itu dana yang diperoleh dengan cara yang halal. Misalnya main bulu tangkis dia dapat hadiah, dihadiahkan masjid, oh boleh itu ya, karena halal itu ya, hadiah dari bulu tangkis ya. Yang tidak boleh itu adalah dia membangun masjid kemudian dia ikut di masjid itu beribadah misalnya, itu yang tidak boleh. Yang dibolehkan itu yang kita harapkan itu dia bangun masjid, setelah bangun masjid dia bersyahadat. Nah itu yang kita harapkan ya. Seperti yang saya tidak duga itu ada si Orat Mangun itu ternyata Muslim ya itu ya, Orat Mangun tuh ya, yang menggolkan ke Arab Saudi itu, apa namanya panjangnya apa? Dharma Orat Mangun. Iya. Dharma Orat itu penyanyi itu. Musisi ya. Siapa tuh Orat Mangun dari belakangnya, depannya Ragnar ya, Ragnar ya. Iya, Ragnar orang pemain timnas. Iya, pemain timnas itu ternyata Muslim dan naik umroh dan sebagainya. Saya menduga non Muslim begitu karena Orat Mangun kan dari Ambon ya biasanya ya. Nah, jadi boleh Bapak dan Ibu ya. Sebaliknya kalau orang Muslim membangun gereja, kita pertanyakan kenapa dia membangun gereja dari uangnya sendiri begitu ya. Ya apa hukumnya begitu. Nah, ini dipertanyakan keislamannya mungkin kalau dia malah masjidnya pada bocor tapi malah dia membangun gereja. Nah, itu hal yang mungkin kita perlu pertanyakan ya. Nah, jadi kita sekali lagi dalam hal toleransi itu berbuat baik dengan sesama, dengan orang yang non Muslim apasnya dengan cara yang baik dalam hal pergaulan bermasyarakat saja atau solidaritas bermasyarakat, bukan hal yang sifatnya ritual ya. Berarti kalau sudah seperti itu benar namanya ya, pergaulan kita dalam hal toleransi. Tapi kalau toleransi sudah dicampur adukan, kayak dulu Hamka mengundurkan diri dari ketua MUI, kenapa? Karena Menteri Agama itu membolehkan Natal bersama ya. Nah, itu yang menyebabkan Hamka mundur dari ketua MUI tahun 81 kalau tidak salah ya. Nah, demikian Bapak ya, mudah-mudahan tidak puas ya. Cukup ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan tausiah Ustaz tadi itu bisa meningkatkan tauhid kita
kepada Allah SWT. Untuk menutup kajian kita ini, mohon kesediaan Ustaz untuk membaca doa. Baik, Bapak, kita akhir dengan membaca doa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiyu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.